Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Yang mana dengan rahmat dan kurnia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini, kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan kita dan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia, satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pernah Nabi bersabda, yang mana kata beliau, da'uni ma taraktukum, tinggalkanlah segala perkara yang aku larang, kata beliau. Ada perkara-perkara dalam hidup kita orang Islam ini, ada yang disuruh dan ada yang dilarang. Maka Rasulullah mengatakan, tinggalkanlah perkara-perkara yang aku larang. Jangan dikerjakan yang dilarang oleh Rasulullah tersebut. Misalnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, apakah larangan? Misalnya bagi orang laki-laki memakai emas misalnya, dilarang, ya kita tinggalkan saja. Tidak usah orang laki-laki bergaya dengan memakai emas seperti wanita, karena laki-laki itu yang dibanggakan bukan cantiknya, tetapi adalah tampannya, kecerdasannya, kekuatannya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian Nabi mengatakan, jangan minum di bejana perak, itu misalnya, itu dilarang. Di bejana perak, perak itu di bawah emas, harganya di bawah emas, terlalu mahal tempat minumnya, itu dilarang. Atau misalnya memakai pakaian yang bahannya berasal dari sutra, yang juga pantas dipakai oleh kaum wanita. Itu diantaranya larang-larangan misalnya yang harus kita tinggalkan. Karena Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkanlah, jangan dikerjakan. Lalu beliau bersabda, kaum muslimin yang berbahagia, innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Kata Nabi, karena kehancuran yang menimpa umat sebelummu adalah akibat banyaknya permasalahan yang mereka ajukan. Banyak masalah yang dipertanyakan. Sedangkan kita dianjurkan untuk tidak banyak bertanya yang tidak bermanfaat.
Tapi boleh banyak bertanya kalau pertanyaannya bermanfaat. Tentang ilmu, tentang pengetahuan yang kita tidak tahu, kita tanyakan. Itu diperintahkan. Bahkan Allah mengatakan, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang tahu kalau kamu tidak mengetahui. Tapi banyak bertanya yang tidak ada gunanya. Istilah lainnya nyinyir bertanya. Itu tidak patut, tidak baik bagi kita umat Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, lalu Nabi mengatakan, kenapa umat dahulu kehidupan mereka dihancurkan Allah? Waqtilafihim ala anbiya'ihim. Karena mereka menantang ajaran nabi-nabi. Ajaran nabi itu datangnya dari Allah. Allah suruh sampaikan kepada umat yang ada pada zamannya. Kalau Nabi Muhammad, umat akhir zaman, nabinya nabi akhir zaman, sampai kepada dunia kiamat, pemerintahan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap berlaku. Maka dengan itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kalau kita bercermin kepada orang-orang tempo dulu yang Nabi riwayatkan kepada kita, kenapakah mereka itu hancur? Karena dia menantang perintah-perintah nabinya, tidak mau melaksanakannya, tidak ikhlas melakukan apa yang Nabi perintahkan. Apakah perintah Nabi? Misalnya, di antaranya bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, menjenguk orang yang sakit, itu kan biasa kita lakukan. Tidak perlu kita pertanyakan kenapa dilihat, kenapa dijenguk, kenapa ditengok. Namanya aja orang sakit, tentu wajar kita mengulurkan kasihani kepada mereka, lalu kita tengok, kita lihat, kita jenguk, atau mengantarkan jenazah ke makam pekuburannya untuk jadi tamsil bagi kita bahwa pada hari ini kita antarkan jenazah. Ada orang yang meninggal, dimasukkan jenazahnya ke dalam kubur, kita ambil tamsil. Ini pada suatu hari nanti hal ini akan berlaku bagi diri kita. Kita juga akan meninggal dunia, akan diantarkan orang jenazah kita dan akan dimasukkan dalam kubur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, di sana kira-kira apa yang akan kita pikirkan? Yang kita pikirkan adalah kalau orang semacam kita ini menemui nasib yang sama, meninggal dunia, diantarkan jenazahnya ke kubur, dimasukkan ke dalam kubur, apakah sudah cukup amal kita untuk pergi ke alam barzakh tersebut? Inilah yang jadi pelajaran bagi kita. Jadi tamsil. Kalau kita masih merasa kurang, mari kita tambah-tambah ibadah kita. Mari kita tambah-tambah kebaikan kita. Kalau kita sudah merasa cukup, kita bersyukur kepada Allah. Kita pertahankan amalan kita itu. Jangan sampai menjadi berkurang kembali. Nah, ini contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Kemudian mendoakan orang yang bersin, menunaikan sumpah dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang diperintahkan oleh Rasul kepada kita. Harus kita lakukan. Jangan kita tantang. Atau jangan kita berat untuk melakukan yang diperintahkan oleh Rasul tersebut. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, Nabi katakan, "Faiza nahitukum an syai'in fajtanibuhu." Karena itu kata beliau, apabila aku melarang, larangan itu kata Nabi jauhi, jangan didekati. Minum minuman keras dilarang. Kenapa dilarang? Untungnya untuk orang yang dilarang, artinya untuk kita. Kalau kita minum juga tidak menyehatkan kepada fisik kita, mendatangkan penyakit. Untuk apa minuman yang mendatangkan penyakit harus kita minum? Padahal banyak minuman lain yang disediakan Allah di atas dunia ini. Kalau kita pergi ke dalam hutan, kaum muslimin yang berbahagia, kita tidak mendapatkan air atau mata air,
ada itu sejenis akar yang mengandung air, boleh kita ambil dan kita minum airnya. Di mana-mana Allah sediakan air untuk diminum yang menyehatkan. Kenapa kita harus memakan atau meminum hal-hal yang tidak menyehatkan, yang mendatangkan penyakit? Itu contohnya yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, wa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan bila aku memerintahkan sesuatu, maka laksanakanlah perintah itu sekuat kemampuanmu. Allah dan Rasul perintahkan kita salat. Allah tidak perintahkan kita salat melebihi kemampuan kita. Misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kita salat itu di tempat yang istimewa, di masjid, di musala atau di rumah, di atas tikar. Kita tidak diperintahkan salat dalam air karena kita tidak bisa bernafas dalam air. Kita tidak diperintahkan salat di atas puncak kayu karena kita bukan burung, tidak bisa bertengger di atas puncak kayu itu. Ini logis. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, lakukan sekuat kemampuan. Bahkan Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban kepada seseorang melainkan menurut kemampuannya. Kalau Allah perintahkan kepada kita berpuasa, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji, hanya atas kemampuan. Lakukan sekuat kemampuan kita, dan kita tidak diperintahkan melakukannya lebih dari kemampuan. Maka dengan itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, mari kita laksanakan perintah Allah dan Rasul dengan ikhlas dalam kehidupan kita. Dan mari kita meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah dan Rasul dalam kehidupan kita. Larangan itu terkumpul semuanya, larangan dan suruh itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya Nabi katakan, taraktu fikum amraini lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan untukmu dua pusaka, kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada dua pusaka itu, yaitu Al-Quran kitab Allah dan hadis sunnah Rasulnya. Mari kita pegang dengan teguh, kita lakukan perintahnya dan kita tinggalkan larangannya sekuat kemampuan kita, dan kita lakukan dengan ikhlas. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, semoga nasihat yang sedikit ini akan bermanfaat dan akan dapat menggugah supaya kita mengikut perintah Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.